Haleluya, saudara, kita mengambil tema The Brightest Way, saudara ya. Ya, Allah yang bersama dengan kita. Saya mau ajak kita baca sama-sama satu firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Kita selama beberapa minggu, hampir sebulan saudara, kita membaca firman Tuhan dari kitab terjemahan yang baru. Tapi hari ini supaya refresh, supaya kita nggak jadi, kalau kita udah terbiasa lama-lama meaningnya atau artinya udah mulai nggak terlalu tajam lagi. Tapi hari ini kita baca dari kitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, BIS itu, kitab terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Kita bangkit berdiri lagi, kita baca sama-sama. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita. Amin. Saudara, dari ayat ini, tolong tetap dijaga ya ayat ini. Dari ayat ini ada dua fakta yang luar biasa yang akan kita lihat pada saat ini, saudara ya. Dua fakta yang mengandung janji yang luar biasa. Dua fakta yang mengandung kekuatan dan kemuliaan. Dan membawa kita kepada kekuatan Tuhan, saudara. Membawa kita kepada pemenuhan janji-janji Tuhan. Pertama, dari ayat ini kita lihat bahwa di ayat ini, saudara, pertama kali Yesus dimention atau diucapkan, saudara. Dan pada waktu pertama, kesempatan pertama memperkenalkan Yesus di perjanjian yang baru, Yesus langsung diperkenalkan sebagai Allah, saudara. Fakta pertama yaitu bahwa Yesus adalah Allah. Seorang anak telah lahir bagi kita, katanya. Dan anak itu akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Yesus akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Dan kemudian fakta yang kedua yaitu fakta mengenai Immanuel sendiri, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Pertama tentang Yesus yang adalah Allah. Kedua yaitu kenyataan bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Allah ada bersama-sama dengan kita, saudara ya. Nah, saudara, tahun 2018 yang lalu di Jepang ada satu kehebohan yang luar biasa, saudara ya. Kenapa? Karena pada bulan Agustus tahun 2018 seorang putri kerajaan kekaisaran Jepang, saudara, dia bertunangan dengan seorang pemuda warga biasa, saudara, bukan warga bangsawan. Nah, Putri Ayako, saudara, pada waktu dia bertunangan tahun 2018 yang lalu, menurut peraturan dia harus menanggalkan semua keilahiannya dia, saudara. Kenapa saya katakan keilahian? Karena Kaisar Jepang dan keturunannya dianggap sebagai keturunan dari Amaterasu, saudara ya. Dewa matahari. Mereka menganggap, orang Jepang dan kepercayaan Shinto menganggap bahwa Putri Ayako juga adalah keturunan dari dewa matahari ini, saudara, Amaterasu ini. Nah, itu jadi berita yang luar biasa karena seorang putri, anak Kaisar Jepang, keturunan dewa matahari, hari itu tanggal 12 Agustus menanggalkan keilahiannya dia, saudara. Menanggalkan kebangsawanannya dia. Kemudian karena dia ingin menikah dengan seorang pemuda dari warga biasa, dia harus menjadi juga warga yang biasa. Tapi saudara, pada hari ini saya mau katakan, apa yang Yesus lakukan jauh lebih daripada yang Putri Ayako lakukan, saudara. Karena intisari dari Natal yaitu bagaimana Yesus yang adalah Allah, gambaran Allah, saudara, menanggalkan segala sesuatu dan menjadi seorang bayi, saudara. Menjadi sama dengan manusia, menjadi seorang manusia, saudara. Itu adalah berita yang luar biasa, berita yang terbesar yang mencengangkan seluruh makhluk sorga, saudara. Atau makhluk roh, semua tercengang. Karena selama itu, saudara, malaikat-malaikat bahkan gak bisa melihat wajah Allah itu seperti apa. Karena wajah Allah selalu digambarkan seperti sinar yang memancar. Gak bisa dilihat, saudara, karena sangat terang, sangat kudus, saudara. Tapi pada waktu Yesus lahir, malaikat juga mungkin penasaran. Kalau wajah Tuhan jadi manusia kayak apa ya? Mereka penasaran sekali, saudara. Dan tiba-tiba 2000 tahun yang lalu Yesus lahir sebagai seorang bayi, saudara. Dalam banyak ayat firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, berkali-kali Yesus secara langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa dia adalah Allah, saudara. Tetapi saat ini, saudara, banyak orang Kristen atau orang-orang yang belum percaya atau beberapa orang Kristen mempertanyakan apakah Tuhan itu Allah.
Apakah Yesus itu Allah? Di mana firman Tuhan yang menyatakan aku adalah Allah, saudara? Nah, kita akan bahas sama-sama ini, saudara ya. Sebelum kita masuk lebih dalam. Pertama, saudara, tadi ya di dalam Matius pasal 1 ayat 23 ini. Engkau akan menamakan dia Immanuel, yang artinya dalam bahasa Ibrani, Allah ada bersama dengan kita, saudara. Ini adalah Immanuel, ini adalah Allah, saudara. Pertama-tama malaikat mengatakan kepada Maria, Maria, ia akan lahir ini Allah. Dia akan lahir sebagai manusia, itu sebabnya dia akan disebut Immanuel. Allah yang ada di sana, saudara, di sorga, mengambil keputusan untuk ada bersama-sama dengan manusia, saudara. Kedua, ada satu bukti dalam firman Tuhan, yaitu Yesus menerima penyembahan. Saudara, dalam firman Tuhan perjanjian lama, ada banyak nabi bertemu dengan malaikat. Mereka sujud menyembah kepada malaikat karena makhluk malaikat ini adalah makhluk sorgawi yang luar biasa, yang sangat berwibawa, yang sangat karismatik, dan membuat orang-orang ingin menyembah. Tapi pada waktu para nabi di perjanjian lama ketemu dengan para malaikat dan menyembah, malaikat katakan, jangan sembah aku juga adalah ciptaan sama seperti kamu. Tetapi satu saat, waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia ketemu dengan murid-muridnya menyembah dia. Tetapi Thomas nggak ada di situ, kata firman Tuhan ya. Yohanes pasal 20 ayat 28. Kemudian Thomas bertemu dengan dia di satu kesempatan. Dan Yesus katakan kepada Thomas, Thomas, taruh tanganmu di lubang ini supaya engkau percaya. Taruh jarimu di lubang di lambungku supaya kamu percaya dan jangan tidak percaya lagi. Apa yang Thomas katakan? Ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian Thomas menyembah dia. Yesus nggak melarang Thomas karena dia adalah Allah, saudara. Amin, saudara. Nah, masalahnya begini, saudara. Ini Thomas menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Itu nggak main-main, saudara ya. Nggak main-main, nggak sembarangan. Kenapa? Karena, saudara, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus pada saat itu, saudara. Mereka lihat Yesus 24 jam dalam sehari. Apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dilakukan Yesus, mereka perhatikan 24 jam di dalam satu hari, saudara ya. Kalau sekiranya waktu Yesus mengaku bahwa dia adalah Allah, dan ada cacat yang Yesus tunjukkan selama 3,5 tahun bersama-sama dengan para murid, itu buyar, saudara. Mereka nggak akan bisa mengatakan Yesus Tuhan dan Yesus Allah, saudara. Nah, kalau di dunia ini, saudara, ada orang-orang yang mengaku dirinya Allah, sudah pasti bukan dari keluarga saya. Gitu ya. Sudah pasti bukan, Sheila nggak mungkin mengaku, Fernando engkaulah Tuhan. Karena mereka kenal saya, saudara. Mereka mengenal saya, nggak mungkin itu terjadi. Kalau misalnya Nancy atau Joel atau Matthew, kemudian saya datang kepada mereka dan katakan, sembahlah aku sebagai Tuhanmu dan Allahmu. Oh, mereka bisa ketawa sampai pingsan-pingsan, saudara. Karena mereka lihat saya, saudara. Mereka tahu siapa saya dengan segala kejelekan dan ketidaksempurnaan. Mereka tahu, saudara. Nah ini, saudara ya, orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus, murid-murid, bisa mengatakan kepada Yesus, engkaulah Tuhan dan Allah, itu gak gampang loh, saudara. Gak gampang, saudara. Gak gampang. Untuk diakui sebagai Tuhan oleh orang yang paling dekat itu gak mudah, saudara ya. Tapi murid-muridnya menyembah dia, murid-muridnya membuat pengakuan akan kealahan Yesus, saudara. Mereka orang yang memperhatikan Yesus 24 jam, mereka melihat siapa Yesus. Dan kalau ada hal yang dilakukan Yesus yang menyakiti mereka atau yang membuat mereka meragukan Tuhan, itu nggak mungkin, saudara, mereka akan menyembah dia, saudara. Nggak mungkin, apalagi orang Yahudi ini, mereka ini orang-orang Yahudi loh, saudara. Orang monoteistik, yang sangat kekeh, saudara, yang paling kenceng di dunia, saudara. Mereka nggak mungkin menganggap Yesus yang mereka lihat makan dan minum, saudara, bersama-sama dengan mereka, dan mengaku dia sebagai Allah, sulit sekali, saudara, susah sekali bagi orang-orang ini. Murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi, monoteis, saudara, kemudian mereka mengaku Yesus adalah Tuhan, nggak sembarang, saudara ya. Nah, dari yang mereka lihat dan mereka amati, semakin lama pengamatan mereka itu membuat mereka semakin yakin. Semakin hari semakin yakin. Pada waktu Yesus meredakan angin ribut, mereka katakan, siapa orang ini sampai langit pun taat kepada dia, danau pun taat kepada dia. Dan setiap perkataan dan pengajaran Yesus membuat mereka semakin lama semakin yakin.
Semakin lama semakin yakin. Bahkan waktu Yesus naik ke sorga pun saudara, mereka keyakinannya bukan bertambah berkurang saudara, tapi malah semakin bertambah. Mereka semua saudara mati membela keyakinan ini saudara. Mereka bisa membayar dengan nyawa mereka untuk keyakinan bahwa Yesus adalah Allah saudara. Yang mati normal dari anak-anak, dari murid-murid Yesus itu cuma Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya, Yohanes murid Yesus. Cuma dia yang matinya normal. Soalnya kenapa saudara? Dia sudah digoreng saudara, nggak mati. Udah mau dibunuh, coba dibunuh tapi nggak mati saudara. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi, dia ditaruh di Pulau Patmos saudara. Supaya nggak menyebarkan berita tentang keilahian Yesus. Dan dia mati di sana dalam usia yang tua saudara. Tetapi kita tahu tulisan Yohanes ini dari kitab Wahyu, bagaimana dia bertemu dengan Tuhan. Karena Yesuslah Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, saudara. Amin. Nah, agama-agama yang lain, saudara, kepercayaan-kepercayaan yang lain mengajarkan bahwa moralitas dan berbuat baik sudah cukup, saudara. Kekristenan sangat eksklusif sekali, saudara. Karena kekristenan berkata moral dan kelakuan nggak cukup. Alkitab katakan perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nggak pernah kita sedetik pun atau sehari pun, saudara, lewati tanpa ada dosa atau ketidaksempurnaan di dalam pikiran kita. Diserempet dikit udah maki saudara. Nggak pernah ada kesempatan buat kita untuk benar-benar sempurna. Sorga itu adalah tempat yang maha sempurna. Nggak mungkin kita bisa ke sorga dengan kesempurnaan standar manusia. Nggak mungkin saudara. Kalau Tuhan izinkan kita ke sorga, sorga jadi nggak sempurna saudara. Karena kita penuh dengan ketidaksempurnaan. Benar nggak saudara? Apakah Tuhan mau kompromikan orang yang nggak sempurna, ketidaksempurnaan masuk ke surga? Nggak mungkin saudara. Tetapi karena Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah yang menjadi bersama-sama dengan kita, itu menjamin kesempurnaan kita sebagai warga kerajaan sorga saudara, melalui kematian dia di kayu salib. Semakin lama saudara kita tahu, semakin kita bertambah, umur saya 50 tahun, semakin bertambah usia, kita semakin tahu bahwa kita nggak sempurna saudara. Semakin bertambah umur, kita sadar kita ini orang berdosa. Kita ini banyak cacatnya, banyak kelemahannya. Terlalu banyak mengecewakan orang. Terlalu banyak pikiran-pikiran yang gak kudus dan yang menyakitkan Tuhan. Yang memalukan saudara. Anda dan saya butuh Immanuel. Coba tepuk kiri kanan dan katakan Anda butuh Immanuel. Kedua, kita akan lihat mengenai Allah yang menjadi manusia. Allah yang beserta dengan kita. Ini ada bagian yang paling indah ya. Allah yang besar, yang maha agung, yang lebih besar dari alam semesta, meninggalkan semuanya itu dan menjadi manusia, menjadi sama seperti Anda dan saya. Saudara, dulu waktu saya SD, SMP, SMP, ya sampai SMP ya, kita tinggalnya rumahnya di kampung saudara, benar di kampung, jauh dari kota Manado gitu ya. Karena kita tinggal di kebun saudara ya, rumahnya di tengah-tengah kebun. Jadi kita pelihara banyak anjing. Jumlahnya cukup banyak untuk waktu-waktu tertentu, tapi kalau untuk Natal Tahun Baru tiba-tiba langsung sedikit. Itulah Manado gitu ya. Tapi satu kali 2 ekor anjing kami, salah satunya melahirkan saudara ya. Melahirkan, lahirlah 7 anak anjing yang lucu-lucu. Warna-warni saudara, ada hitam, ada abu-abu, ada coklat, saudara, ada putih. Saya orang yang penyayang anjing saudara, makanya saya nggak suka RW gitu. Saya nggak terlalu suka. Pernah makan, tapi selalu kalau makan kebayang-bayang gitu. Kadang-kadang pulang sekolah, waktu SMP pulang sekolah, saya main sama mereka saudara dari siang sampai sore gitu ya. Saya taruh mereka berjejer di atas dada dan perut saya gitu. Ada 7 anak anjing ini saya taruh di situ, tidur sama-sama mereka saudara. Saya enjoy, saya ngomong dengan mereka. Saya ingin berinteraksi dengan mereka gitu ya. Saya ajarin mereka melolong. Gitu ya, sampai mereka bisa harmoni sama-sama gitu ya. Bisa choir sama-sama di rumah. Wah, senang sekali saudara ya. Tapi tidak pernah 1 detik pun terbersit dalam pikiran saya ingin berinkarnasi jadi anjing saudara. Gak pernah saudara, terlalu jauh jaraknya dan pengorbanannya gitu ya. Terlalu jauh dan saya tahu saudara kalau jadi anjing di Manado itu
sangat-sangat berbahaya. Allah kita yang luar biasa untuk datang dan dekat dengan manusia, dia mengosongkan dirinya. Saudara, perjalanannya jauh saudara dari Allah yang sempurna menjadi manusia normal. Itu perjalanannya luar biasa jauh saudara. Allah yang sempurna, yang cukup dalam segala hal, yang punya pelayan jutaan saudara, tiba-tiba lahir saudara. Bayangkan saudara, Yesus yang adalah Allah waktu jadi bayi. Aus saudara mesti apa sih maksudnya? Minum. Tapi gak bisa ngomong saudara. Sebagai tubuh manusia saudara, Yesus adalah 100% manusia. 100% Tuhan. Sebagai seorang bayi saudara, dia penuh dengan keterbatasan. Saudara, gergetan gak saudara kalau saat ini Anda jadi bayi saudara? Mau jalan dari sini sampai sana aja dimarahin banyak orang tua. Kalau mau minum saudara, bergantung penuh kepada seorang manusia, seorang gadis, seorang ibu muda. Untuk makan bergantung kepada seorang ibu muda saudara. Bergantung kepada keluarga yang kecil ini dan bukan keluarga yang mampu saudara, yang kaya raya saudara. Maaf kalau mau pipis juga, malu gak saudara kalau itu. Allah semesta Allah, mungkin malaikat-malaikat tutup mata semua. Yesus mau pipis misalnya gitu ya. Tapi itulah saudara kenyataannya, keterbatasannya. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Sebelum Yesus datang saudara, setiap kali Allah datang mendekat kepada manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang terjadi kepada manusia, mereka mengalami ketakutan saudara. Semua waktu bertemu dengan Tuhan, ketakutan sampai mau mati kata Alkitab. Nabi Yeskiel dan Daniel menggambarkan pertemuannya dengan Tuhan. Yeskiel katakan, sendi-sendiku menjadi lemas, badanku bergetar berhari-hari, dia gak bisa bangun saudara. Daniel, berhari-hari dia gak bisa bangun. Karena kehebatan hadirat Tuhan. Itulah Immanuel zaman dulu waktu Tuhan datang bersama-sama dengan manusia, datang kepada manusia. Waktu Tuhan datang bertemu dengan Musa dan orang Israel begitu mereka keluar dari Mesir. Gunung batu bergetar dan bergemuruh kata firman Tuhan di dalam kitab Keluaran. Kemudian api seperti pilar raksasa bergulung-gulung, kilat menyambar. Angin puting beliung di tengah-tengah gunung Sinai saudara. Itu Tuhan waktu datang mendekat kepada manusia. Digambarkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Waktu Musa memberanikan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan, perlihatkanlah wajahmu dan kemuliaanmu. Tuhan bilang, gak bisa Musa. Kamu gak mungkin bisa melihat wajahku. Malaikat aja gak mungkin bisa melihat wajahku. I love you so much. Tapi I hope juga kamu bisa lihat saya, tapi nggak mungkin itu terjadi. Karena kalau kamu lihat saya, kamu akan mati, kata Tuhan di kitab Keluaran, saudara. Tapi Tuhan mengizinkan Musa untuk melihat bagian belakang Tuhan sekejap. Segitu aja, saudara, ketemu sebentar dengan Tuhan, membuat wajah Musa bersinar-sinar, bercahaya, saudara. Sehingga ia harus menutupi bagian mukanya. Kebayang nggak kalau Musa melihat wajah Yesus, saudara? Nah, mereka merasakan eksistensi dan keberadaan Allah, tapi itu nggak bisa mewakili keakraban kita dengan Tuhan. Di dalam perjanjian yang baru, Yesus datang sebagai manusia dan menyatakan diri sebagai orang, sebagai pribadi yang bisa didekati oleh manusia. Memiliki keakraban dan keintiman dengan Tuhan, antara Tuhan dengan manusia, saudara, dengan murid-muridnya. Nah, terkadang begini, saudara, rajin ke gereja, rajin dengerin khotbah di YouTube, rajin dengerin khotbah di podcast, rajin dengerin lagu-lagu pujian, atau menyanyikan lagu-lagu pujian penyembahan, atau bahkan rajin melayani, itu gak menjamin kita punya keakraban dengan Tuhan. Anda mungkin ada di sekitar hadirat Tuhan, tetapi Anda tidak bisa secara otomatis mendapatkan keakraban atau hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya lahir, saudara, sebagai orang Kristen. Waktu lahir, saya udah Kristen. Karena lahir dari mama sama papa yang Kristen, saudara ya. Di Manado, gitu ya. Kemudian papa saya seorang penatua, rajin ke gereja. Mama saya juga. Saya adalah guru sekolah minggu. Saya ini dulu guru sekolah minggu favorit, saudara. Karena cuma saya gurunya waktu itu. Ya. Cuma saya waktu itu. Saya rajin paduan suara, saudara. Rajin sekali.
Kemudian ikut kegiatan pemuda itu paling rajin, nggak pernah absen, saudara. Kalau saya absen, itu saya ditanyain sama pemuda-pemuda teman-teman yang lain dan dimarahin sama papa mama saya karena saya absen. Kemudian saya kelas 3 SMP sudah mulai khotbah, saudara. Sebenarnya bukan khotbah sih, itu dipaksa. baca. Tapi saya nggak mengalami keakraban dengan Tuhan, saudara. Saya merasa Tuhan terlalu jauh. Saya nggak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan saya sampai satu waktu saya merasakan keagungan dan pengampunan Tuhan. Ceritanya saya ada di Jepang waktu itu, saya putus asa karena saya nggak punya pekerjaan. Makin lama uang makin menipis. Kemudian ada teman saya yang katakan, Fer, ke gereja Indonesia yuk. Di mana itu? Di daerah Narimasu di dekat kota Tokyo. Ayo, di sana banyak kerjaan, Fer. Jadi kita cari kerjaan sana aja. Begitu dengar pekerjaan saya langsung, oke, ayo jalan. Saya ingat saya datang di sana terlambat karena memang ke gereja niatnya nggak untuk cari Tuhan, cari kerjaan. Begitu sampai udah pujian-pujian gitu ya. Saya dari gereja tradisional, saya dari gereja GPIB, jadi saya nggak terbiasa dengan pujian penyembahan. Waktu itu saya datang agak terlambat. Karena terlambat, biasanya tempat yang kosong itu bagian depan, gitu ya. Sama usher-nya ditaruh tempat kira-kira 3 baris dari depan, gitu ya. Saya sama Mami waktu itu sama temennya Mami kita datang masih pujian, tapi begitu sampai di tempat duduk penyembahan, saudara, mereka lagi menyembah, lagu slow lah, gitu ya. Tapi waktu mereka lagi menyanyi, saudara, saya nggak tahu kenapa itu air mata saya meleleh, saudara. Saya mau menangis, saudara, tapi saya tahan karena malu. Saya duduk di bagian depan, waktu itu kan mesti berdiri ya, lagu penyembahan. Udah paling gede sendiri terus nangis, saudara. Malu sekali, waktu itu saya pegang kuat-kuat bangku di depan saya. Mikirin apa saja supaya mengalihkan perhatian saya dari cengkraman hadirat Tuhan waktu itu. Saya pikirkan hal-hal yang lain, saya pikirkan menara Monas, saya pikirkan pokoknya hal-hal yang lain untuk mengalihkan perhatian saya supaya saya nggak dikuasai oleh kasih Tuhan waktu itu. Tapi saya nggak bisa. Saya lihat ke kiri, Mami nangis. Saya lihat ke kanan juga nangis. Ya udah saya nangis aja gitu. Apa boleh buat? Apa boleh buat waktu itu? Saya bingung apa yang terjadi, tapi di bangku gereja itu saya menangis memohon kasih karunia Tuhan dan pengampunan Tuhan. Hari itu saya mengalami Immanuel, saudara. Mengalami Allah yang beserta dengan kita. Dan kali ini bukan beserta aja, tetapi sangat akrab dengan saya dan sangat mengasihi saya dan sangat mengampuni saya waktu itu, saudara. Allah yang benar-benar bukan kata orang, tetapi Allah yang saya alami, saudara. Allah yang bukan kata kesaksian-kesaksian yang kita dengar, tetapi memiliki konsep keakraban yang sangat pribadi, saudara. Bukan sebagai orang Kristen, tetapi menjadi orang yang mengasihi Kristus, saudara. Saya benar-benar mengalami Immanuel pada waktu itu. Itulah inti Immanuel, saudara. Natal. Saudara, kesadaran akan penyertaan Tuhan itu ada 2 tingkatan, saudara. Pertama, pada waktu kalau kita dekat dengan Tuhan, kita jadi takut. Berapa banyak di sini kalau dekat dengan Tuhan takut, berarti Anda punya sesuatu yang Anda sembunyikan. Anda punya ketidakkudusan atau dosa yang Anda sembunyikan. Anda belum siap ketemu Dia, Anda takut ketemu Dia karena Anda tahu Anda punya dosa. Dulu saya pikir saya mau bertobat kalau saya sudah bisa hidup kudus, baru saya mau bertobat. Tapi ternyata saudara, saya salah. Kita nggak mungkin bisa menguduskan hidup kita, saudara. Kita butuh Tuhan, undang Dia. Dan waktu Dia datang, Dia akan membereskan hal-hal yang ada di dalam kita, isu-isu yang ada dalam diri kita, saudara. Kedua, waktu kita dekat dengan Tuhan, itu memberikan rasa aman, saudara. Kenapa? Karena kita tahu kita hidup selaras dengan Tuhan. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita dibenarkan oleh Tuhan bukan karena keadaan dan kemampuan kita, tetapi karena kasih kita dan hubungan kita dengan Tuhan, kita jadi dekat dengan Dia. Satu kali saya lagi nonton YouTube waktu itu malam-malam jam 10 sambil tunggu ngantuk. Kemudian Matthew lewat gitu ya, Matthew lewat. Waktu saya ke ruang tamu itu, Matthew sembunyi di tiang. Tapi kan badannya gede kan. Kelihatan.
Dia sembunyi gitu ya, waktu saya masuk sembunyi. Begitu saya duduk memalingkan muka, dia langsung cepet-cepet jalan masuk ke kamar. Tuh saya bilang, stop. Dia lagi pegang piring di situ. Ternyata ini lapar malam. Dia bawa makanan telur goreng 2. Kemudian nggak tahu apa lagi, pokoknya di atas dia tutupin telur, di bawahnya itu saya nggak tahu isinya apa gitu. Ngapain gitu? Hehehe. Langsung masuk kamar kunci itu. Kenapa dia bersembunyi? Kenapa dia takut? Bukan takut sih, mungkin nggak enak. Karena dia tahu dia lagi sneaking gitu ya, lagi pelan-pelan mengendap-ngendap gitu ya, melakukan sesuatu, makan yang luar biasa saudara di tengah malam, di jam udah malam. Karena merasa punya kesalahan saudara. Tetapi kalau kita tahu kita ada dan kita selaras dengan keinginan Tuhan, ada rasa aman waktu kita disertai. Saya pernah cerita dulu, saya pernah di Jepang, pernah part time. Karena waktu itu saya pikir saya pengen part time part time di satu perusahaan itu bikin tehel untuk orang buta, yang di jalan di trotoar itu ada tehel warna kuning. Jadi kalau orang yang buta bisa merasakan dengan kakinya arah dari itu ya, trotoar itu ya. Saya kerja bersama-sama dengan orang-orang Jepang waktu itu. Malam kerjanya karena trotoar kalau malam kan sepi ya, nggak ada pejalan kaki, jadi kita kerja malam. Lagi pas kita ada di perempatan saudara, di lampu merah. Sementara mengerjakan itu, tiba-tiba di depan kami pas lampu merah, mobil polisi berhenti. Pas di depan kami, mungkin cuma 1 meter, 2 meter. Orang Jepangnya ketakutan saudara. Tunduk. Saya bingung, kenapa? Tunduk, ada polisi. Yang nggak apa-apa lagi, aman kalau ada polisi, saya bilang gitu. Tunduk, itu orang jahat itu. Jangan-jangan ada kan di film-film polisi jahat gitu ya. Saya lihat, nggak, biasa aja mereka gitu ya. Tunduk, mereka benar-benar dipaksa saya untuk tunduk, pura-pura sibuk gitu ya. Saya baru tahu, ternyata mereka itu kelompok Yakuza. Saya part time di kelompok Yakuza, saudara. Saya nggak tahu karena ya mereka biasa gitu. Ternyata itu adalah salah satu kelompok Yakuza untuk pencucian uang. Jadi supaya tahu, kita ada proyek bikin ini, makanya kita bikin dapat uang dari situ. Ternyata itu kelompok pencucian uang. Saya tahu dari mana, saudara. Setelah bikin itu, setelah peristiwa yang tadi, kita makan malam gitu ya, jam 12 malam. Makan malam ke mobilnya dia, di bis. Lagi makan gitu, tiba-tiba bosnya dari kursi sopir tanya, Fernando, dia waktu itu nama saya Yamashita. Ya dikasih nama Jepang gitu ya, supaya kalau Fernando mereka susah gitu, Peronando gitu ya pokoknya. Jadi mereka, kamu namanya Yamashita aja. Yamashita, kalau kamu di Indonesia banyak Yakuza nggak? Saya lagi makan, saya bilang aja dengan santai, bos, di mana-mana di seluruh dunia ini, warui no hito aruyo, iruyo, saya bilang gitu. Maksudnya orang-orang jelek, orang-orang jahat ada di mana-mana. Sambil makan, semuanya diam tiba-tiba waktu saya ngomong gitu. Kemudian bosnya bilang, kita ini semua Yakuza loh. Lagi makan saudara, itu nasinya nggak bisa turun saudara. Tersedak saya di situ gitu ya. Kita ini Yakuza. Baru saya tahu saudara, kenapa mereka takut waktu ada polisi. Waktu lampu merah polisi berhenti di depan saya, di depan kami itu mereka ketakutan. Bagi orang benar, polisi itu membawa rasa aman. Tapi bagi orang yang punya masalah, polisi itu membawa ketakutan. Tapi ada level yang ketiga sebenarnya saudara, yaitu level orang-orang Kristen profesional. Kenapa? Mereka sudah tahu kapan saatnya mengundang Yesus, mengundang Tuhan, dan mereka tahu kapan saatnya suruh Yesus tinggal di rumah. Kalau mau cari parkir, wah, Tuhan tolong Tuhan, udah mau terlambat Tuhan, tolong carikan parkir Tuhan. Wah, Tuhan jadi tukang parkir. Begitu ada lowong, puji Tuhan, thank you Tuhan. Tuhan dilibatkan untuk hal-hal tersebut. Tuhan dilibatkan menjadi Immanuel untuk waktu-waktu Anda membutuhkan sesuatu. Anda sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, dia jadi Immanuel. Waktu Anda kepepet,
Anda meminta dia jadi Immanuel. Tetapi waktu-waktu tertentu, waktu Anda mau nonton dan filmnya nyerempet-nyerempet, Anda bilang ke Tuhan, Tuhan, ini filmnya kurang bagus Tuhan. Jadi Tuhan tinggal di sini, saya mau nonton dulu ya. Nanti ketemu setelah nonton, kita ketemu lagi Tuhan ya. Jadi tinggal di sini, masuk, nonton film, kemudian ketemu Tuhan setelah acara selesai, setelah film selesai. Atau lagi browsing di website, oh Tuhan, tutup mata Tuhan. Ini cuma untuk manusia. Kita merasa kita bisa tutup, buka secara otomatis. Ruang-ruang di mana kita mengizinkan Tuhan masuk dan ruang-ruang di mana kita tidak mengizinkan Tuhan masuk. Saudara, kalau Anda punya struggle di bidang-bidang tertentu dalam kehidupan Anda, saya yakin bidang itu adalah bidang yang Anda tidak pernah mengizinkan Tuhan untuk masuk di situ, saudara. Kalau Anda punya masalah dalam pekerjaan, saya yakin di situ Anda tidak pernah izinkan Tuhan menjadi Immanuel di situ, saudara. Kalau Anda punya masalah di dalam hubungan, saya yakin Anda tidak pernah izinkan Tuhan di situ. Kalau Anda punya masalah dengan kehidupanmu, dengan keterikatanmu, saya yakin Anda tidak pernah izinkan Tuhan berkuasa di tempat itu, saudara. Natal ini mengingatkan kita bahwa Dia adalah Immanuel. Dia harus berada dimanapun di dalam kehidupan Anda. Dia harus punya akses dimanapun dalam ruang-ruang yang ada dalam hidup Anda. Anda harus izinkan dia jadi Immanuel supaya Anda memiliki damai sejahtera. Saya mau ajak kita bisa bangkit berdiri, saudara.